kebisingan yang bernama kebebasan bersuara. Ketika suara-suara yang nyaring hanya datang dari ruang yang dangkal, maka demokrasi kehilangan substansinya. Yang tersisa hanya gaduh tanpa gagasan. Kita hidup dalam zaman ketika sebuah pernyataan bisa memecah belah. Bukan karena kedalamannya, tapi karena gaungnya. Media sosial hari ini seperti pasar malam. Ramai, gaduh, penuh atraksi, dan kadang lupa pulang. Salah satu atraksi terbaru adalah pernyataan dari seorang influencer. Selain donatur, dilarang ngatur. Sebuah kalimat yang sederhana, tetapi memicu debat yang tidak sederhana. Apa makna dari kalimat itu? Sekilas, itu adalah ekspresi dari independensi. Namun jika kita selami lebih dalam, kalimat itu menyiratkan pergeseran nilai dalam ruang publik digital kita. Dari partisipasi menjadi transaksional. Jika kamu tidak donasi, maka kamu tidak punya hak bersuara. Ini bukan sekadar tentang siapa yang bayar, ini tentang siapa yang dianggap layak untuk bicara. Pernyataan tersebut memancing polemik karena ia menggugat batas antara hak berekspresi dan kewenangan sosial. Apakah opini hanya sah jika dibayar? Apakah kontribusi non-materi seperti ide, kritik, atau saran tidak memiliki tempat dalam diskursus publik? Pernyataan itu juga membuka ruang bagi tafsir yang lebih dalam. Bagaimana kapitalisme bukan lagi hanya soal ekonomi, tapi juga budaya. Kita sedang hidup dalam era di mana validasi bersifat kuantitatif. Views, likes, donasi. Padahal nilai gagasan bukan terletak pada siapa yang membayar, tapi pada kebenaran yang dikandungnya. Ketika kita mengukur harga suara dengan uang, kita secara tidak sadar sedang menjual satu hal yang paling hakiki dalam demokrasi. Kebebasan berpendapat. Pernyataan selain donatur dilarang ngatur menjadi semacam manifestasi kecil dari feodalisme digital. Kita mengira sudah merdeka karena punya akun, padahal kita sedang jadi budak algoritma dan statistik. Dan publik, mereka bingung antara ingin mengoreksi atau hanya ingin ikut viral. Kita semua berdiri di tengah kegaduhan sambil mempertanyakan, siapa yang sebenarnya sedang kita tonton dan siapa yang sedang menonton kita? Kebodohan yang dikolektifkan dalam bentuk ejekan pelan-pelan menjadi kebenaran baru. Dan ketika itu terjadi, kritik digantikan oleh cemooh. Beberapa hari setelah pernyataan selain donatur dilarang ngatur menggema di ruang maya, muncul istilah lain yang tak kalah bising, laki-laki mokondo. Sebuah kata yang mendadak populer, meledak tanpa etimologi jelas, dan menggiring opini publik ke arah baru, yang lebih emosional ketimbang rasional. Apa itu mokondo? Tidak ada definisi resmi, tapi tafsirnya satu arah. Laki-laki yang dianggap lemah, terlalu ikut campur, atau bahkan hanya berani bersuara tapi tak punya daya dalam perspektif si pemberi label. Lucunya, istilah ini digunakan bukan untuk membuka wacana, tapi untuk menutup pembicaraan. Ia bukan argumen, ia adalah stempel. Dan ketika label menjadi alat debat, maka yang terjadi bukan diskusi, tapi diskriminasi. Fenomena ini menandakan sesuatu yang lebih besar. Krisis maskulinitas dalam budaya kita. Tapi bukan krisis karena lelaki menjadi lemah. Justru sebaliknya, karena lelaki yang mencoba reflektif, kritis, bahkan sensitif, dianggap tak lagi laki. Ini adalah tragedi peradaban kita hari ini. Ketika emosi dipersepsi sebagai kelemahan dan kepekaan dianggap tak jantan. Label mokondo menjadi cara instan untuk membungkam mereka yang bersuara beda. Lelaki yang mencoba menyusun argumen, menyoal kebijakan, atau mengkritik dominasi opini langsung dicap. Dan ironisnya, cap ini datang bukan dari kekuasaan, tapi dari sesama warga dunia maya yang katanya mencintai kebebasan berekspresi. Disinilah letak paradoksnya. Masyarakat yang mengaku progresif justru sering melahirkan eksklusivitas baru dalam bentuk bahasa kasar. Kita tidak lagi bicara ide, kita mencaci identitas. Kita bukan memperdebatkan isi kepala,
kita membongkar isi dompet dan membandingkan pengaruh sosial. Jadinya, perdebatan tentang gagasan berubah jadi kontes popularitas. Laki-laki Mokondo hanyalah simbol dari kegagalan kita dalam membangun budaya diskusi yang dewasa. Ketika kritik dianggap lelucon, maka kita akan hidup dalam dunia yang terus tertawa, tapi lupa berpikir. Dan yang lebih berbahaya lagi, kita hidup dalam zaman ketika merasa benar lebih penting daripada benar itu sendiri. Semua ingin punya suara, tapi tak semua mau mendengar. Semua ingin bicara, tapi tak semua membaca. Maka jadilah ruang digital ini bukan ruang dialog, melainkan ring tinju yang berisik tanpa wasit. Lalu, bagaimana kita harus menyikapinya? Membangun akal sehat di tengah kekacauan digital. Yang hilang dari bangsa ini bukan teknologi, bukan juga ekonomi, yang hilang adalah akal sehat. Dan lebih tragis lagi, kita merayakan kehilangannya. Setelah gelombang debat maya mereda, setelah semua akun selesai mengutuk, menyindir, dan memviralkan, tinggal satu pertanyaan tersisa. Apa yang bisa kita pelajari dari kekacauan ini? Kita hidup dalam zaman yang aneh. Zaman ketika opini lebih cepat tersebar daripada refleksi. Ketika kesimpulan dibuat sebelum fakta dipahami. Ketika label lebih penting daripada logika. Dan ironisnya, zaman ini bukan datang dari luar. Ia adalah hasil dari konsumsi dan konstruksi kita sendiri. Pernyataan, selain donatur dilarang ngatur atau label laki-laki Mokondo hanyalah gejala dari penyakit yang lebih dalam. Kemalasan berpikir. Kita malas membaca konteks. Kita malas mendengar keseluruhan argumen. Yang kita buru hanyalah potongan video, kalimat satu baris, atau thumbnail penuh warna. Lalu kita simpulkan dunia dari situ. Padahal demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan bicara, tapi kewajiban berpikir. Dan berpikir artinya siap dikritik, siap diajak diskusi, dan siap kalah dalam argumen. Tapi hari ini, kalah dalam argumen dianggap penghinaan personal. Maka yang terjadi adalah kita menghindari diskusi dan menggantinya dengan ejekan. Jadi apa solusinya? Pertama, belajarlah menunda reaksi. Jangan buru-buru tersinggung, jangan tergesa menyimpulkan. Kritis bukan berarti reaktif. Cerdas bukan berarti cerewet. Kadang diam dan merenung justru lebih intelektual daripada menyahut dengan emosi. Kedua, hargai proses berpikir. Seseorang yang berbeda pendapat bukan musuh. Ia adalah alarm bagi potensi kekeliruan kita. Debat seharusnya memperluas wawasan, bukan mempersempit pergaulan. Kita tak perlu selalu sepakat, tapi kita perlu saling mendengar. Ketiga, gunakan bahasa yang membangun. Kritikan yang baik bukan yang menyakitkan, tapi yang menyadarkan. Kita boleh satir, boleh tajam, tapi jangan kehilangan arah. Karena tujuan kritik adalah memperbaiki, bukan mempermalukan. Dan keempat, jadilah penonton yang cerdas. Jangan telan semua yang viral, jangan percaya semua yang trending. Kita tak bisa mengubah seluruh dunia digital, tapi kita bisa mulai dari layar kita sendiri, dari apa yang kita klik, kita tonton, dan kita sebarkan. Ingat, di tengah kebisingan dunia maya, akal sehat adalah komoditas langka. Dan jika kita semua memilih untuk diam dan ikut arus, maka kekacauan ini bukan kesalahan para influencer. Bukan juga tanggung jawab platform. Tapi kesalahan kolektif kita yang membiarkan pikiran dikalahkan oleh algoritma. Karena pada akhirnya, yang menentukan kualitas masyarakat bukan siapa yang paling viral, tapi siapa yang paling berpikir.